Assalamualaikum Pak Pian. Waalaikumsalam Bu Erni. Gimana nih Selamat Bu Erni? sore Selamat sore. Bapak. Gimana Bu Erni Bapak apa kabarnya? kabar Bapak? Baik, baik Bu Erni. Selangsungna Bu Erni gimana? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Bapak jalani hari. Oh terus dong harus semangat. Iya. Aduh ngomong-ngomong nih saya tuh dengar-dengar katanya Bapak mau Mm-mm. mengadakan coaching nih. Betul tidak Pak? Betul Bu Erni. Kebetulan ada rekan saya yang mungkin sebentar lagi akan datang ke sini. Ah Kami akan iya, melakukan bincang-bincang santai aja ringan mengenai suatu permasalahan pembelajaran. betul. Iya. Ngomong-ngomong Bapak mengenai Mm-mm. proses coaching tersebut, apakah ada persiapan khusus tidak yang Bapak persiapkan? Persiapan khusus ya tentunya ada, di mana saya dalam sebagai coach harus mengerti itu, harus mengerti tentang eh, kompetensi inti dari coach. Antara lain kompetensi dari coach itu yang pertama kehadiran penuh yang kita ketahui atau presence. Iya. Kemudian yang kedua menyimak dengan baik atau apa ya, mendengar aktif gitu ya, mendengar Iya. aktif si coachingnya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang kami hadapi gitu. Iya. Dan tidak kalah pentingnya itu bagaimana dalam proses coaching tadi harus menggunakan alur Tirta Ibu Bu Erni gitu. Betul. Wah, kelihatannya menarik sekali ya, Pak Pian. Persiapannya sudah sedetil itu. Alhamdulillah. Jadi Enggak kelihatannya menarik sekali dan saya tuh penasaran banget nih nanti hasil perbincangan antara Pak Pian dengan Pak Utis itu seperti apa. Boleh nanti kalau setelahnya bincang-bincang dengan Pak Utis saya kembali ngobrol-ngobrol sama Pak Pian menanyakan hasilnya seperti apa? Oh ya, tentu saja boleh Bu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa memberikan apa ya saran buat perbaikan dari permasalahan yang kami hadapi Bu. Iya, terima kasih Bapak sebelumnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan, perbincangan dengan Pak Utis nanti bisa menggali seluruh kompetensi yang Bapak persiapkan tadi ya. Oke, iya Bu. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Sama-sama Selamat Bu sore. Erni. Selamat sore. Yuk. Waalaikumsalam. Lajeng sarang Pak Utis sepertinya. Ya, Ibu hanya mengamati kami aja. Iya. Dari saya dulu, tipe pian dulu. Boleh sih siapa aja yang menyapa. Mungkin Pak Uti sih dulu ya, Ya, karena saya kan udah ada lebih dulu gitu iya, ceritanya. Ayo, mangga Pak Utis. iya, baik. Assalamualaikum Pak Pian. Waalaikumsalam Pak Utis. Gimana kabarnya Pak Utis? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Dan kembali kabar Mm-mm. gimana Bapak? Oh, sangat sehat Pak Utis. Ya, Eh, Alhamdulillah. Begini Pak, saya Pak Utis gimana Pak kemarin Utis? saya sempat mencoba Pak itu apa Mencoba. kontak sama nomor HP Bapak. Ya ternyata Mm-mm. masih mungkin agak terjawab gitu karena ada lain hal mungkin Bapak gitu sedang sibuk. Ya, Mohon maaf mungkin waktu itu saya lagi ini ya, Zoom atau di jalan mungkin ya iya Pak Pak, Utis. iya Pak. Gimana Pak Utis? Perbincangan siang ini eh, mungkin ada yang bisa kita diskusikan? Iya, begini Pak. Pertama, Gimana saya Pak ucapkan Utis? ya terima kasih kepada Pak Pian yang menyempatkan waktunya untuk berbincang di Mm-mm, sore hari ini. mm-mm, Yang kedua, ya tentunya ada satu hal yang perlu saya sampaikan yang mengenai permasalahan yang ada di sekolah ya. saya. Begitu Pak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, apa yang permasalahan apa yang Bapak hadapi di sekolah? Untuk permasalahannya, saya di sekolah kebetulan saya melihat ya di berbagai kegiatan di sekolah saya utamanya ada sebagian rekan guru yang masih belum Mm-mm. aktif Pak
di berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Gitu. sekolah. Jadi dia itu kadang-kadang hare-hare Mm-mm. saja gitu untuk Gitu. mengikuti ataupun tidak. Padahal kita kan di sekolah itu satu satu tim lah gitu ya, satu tim Mm-mm. untuk melaksanakan berbagai tugas secara bersama-sama lah gitu ya. Terutama misalkan kegiatan-kegiatan yang Gitu. dilaksanakan sekolah. Itu ada beberapa Mm-mm. rekan sejawat saya yang saya lihat itu kurang kurang aktif lah Mm-mm. mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Itu Pak Oh, mungkin jadi kalau permasalahannya. boleh boleh saya tangkap permasalahan Pak Utis itu bahwa ada sebagian rekan kerja Pak Utis atau rekan sejawat Pak Utis yang belum aktif secara penuh Iya, turut serta dalam kegiatan beberapa kegiatan di sekolah ya, terutama kegiatan pembelajaran. Mm-mm. Kemudian eh, dari percakapan kita siang hari ini, tujuan apa sih yang ingin diperbaiki atau ingin ditingkatkan mengenai permasalahan ini? Bukan ditingkatkan, apa yang ingin diperbaiki oleh Pak Utis atas permasalahan ini? ya baik Pak. Yang pertama saya akan memperbaiki kinerja rekan sejawat saya. Mm-mm, Nah, dalam hal mm-mm, mengikuti mau dia itu mau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Itu Pak yang utamanya. Nah, yang keduanya oh gitu. akan Mm-mm, mencoba gitu ya, mencoba bagaimana supaya dia itu lebih aktif lagi, lebih apa bersosialnya itu lebih bagus lagi gitu ya, dengan rekan-rekan kerjanya di sekolah. Itu Pak. oh gitu. Jadi Bapak ingin memperbaiki keadaan ini ya dari Iya, permasalahan ini supaya rekan-rekan menjadi lebih antusias, iya, lebih aktif dalam iya berbagai Pak. kegiatan sekolah. Nah, kalau boleh saya tahu apa rencana tindakan selanjutnya nih yang ingin Bapak lakukan eh, untuk memperbaiki keadaan ini? Ya, saya rencanakan Pak untuk memperbaiki keadaan Mm-mm, ini. Di antaranya yang pertama, saya akan mengadakan diskusi ya, diskusi sama Pak Kepala Sekolah, kemudian mm-mm, rekan sejawat yang ada senior sedikit lah gitunya di atas saya, mm-mm. untuk mendiskusikan permasalahan ini sehingga nantinya akan ditemukan solusi yang mungkin terbaik Pak untuk rekan sejawat saya ini dan peningkatan bagi sekolah. Gitu ya. Jadi dengan melakukan diskusi ya, Pak. Nah, diskusinya itu memerlukan waktu khusus atau di sela-sela waktu luang atau gimana, Pak Utis? Ya Diskusinya untuk itu. untuk waktunya Pak. Jadi kami mungkin Mm-mm, di awalnya direncanakan dulu sama Pak Kepala Sekolah, misalkan mm-mm, sama Pak Kurikulum ataupun rekan lain yang agak senior lah gitunya mm-mm, dari saya. Nah itu mm-mm. Pak direncanakan dulu Pak sebelumnya. Oh, jadi berupa formal ya, briefing atau Iya, meeting gitu ya, iya, untuk mendiskusikan permasalahan tadi. iya. Nah, kira-kira kapan nih, Pak Utis, akan melakukan ini? Kapan? Ya Apakah untuk minggu ini atau bulan apa gitu? Ya, insya Allah Pak, minggu-minggu ini saya akan lakukan hal ini. Tentunya tadi ya dengan harapan ada Mhm. perubahan lah di sekolah saya. Nah, kira-kira Pak Utis, kalau misalkan ini sudah Bapak Utis lakukan, harapannya apa sih Pak Utis? Eh, Kalau memang ini sudah Bapak lakukan gitu, harapan yang paling penting untuk memperbaiki keadaan permasalahan yang Pak Utis hadapi ini. eh, yang Perubahan pertama seperti apa? yang diharapkan dari saya yaitu ada kolaborasi Pak. Jadi Oh, oh, kolaborasi di antara rekan sejawat, terutama dalam iya. melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Misalkan salah Mm-mm. satu contoh misalkan kegiatan pramuka misalkan. Nah, itu kan Mm-mm. melibatkan semua rekan yang ada di sekolah gitu. Betul, Nah, betul. itu harapannya jadi semua termasuk orang-orang yang tadi misalkan rekan sejawat saya tadi itu bisa lebih aktif lagi. Karena Oh gitu. saya rasa tidak apa kalau misalkan ada berbagai pihak ataupun rekan kerja yang kurang solid lah gitunya.
ibaratnya kurang solid lah gitu. Kurang mendukung ya. Ya, jadi kata-kata orang tua ataupun masyarakat sekitar teh, kenapa bapak itu gitu gak ikut gitu kan? Sementara yang lain Gitu ada ya. gitu bersama di sini gitu. Nah, seperti itu. Iya, Jadi iya. harapannya Betul, bisa betul. ada kolaborasi secara bersama-sama, baik itu rekan sejawat, ya kepala sekolah ataupun pihak di luar itu, Pak. Baik Pak Utis, percakapan yang sangat menarik. Semoga rencana tindakan aksi ini bisa Pak Utis bisa wujudkan, bisa realisasikan sehingga apa ya, menjadi perbaikan atau koreksi atas permasalahan dan solusi dari permasalahan yang Pak Utis hadapi. Terima kasih Pak Utis atas waktunya. Senang berbincang dengan Pak Utis. Sehat selalu, sukses Pak Utis. Amin, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ya saya cek dulu ada nggak nih rekodnya. Selamat siang Pak Pian. Waalaikumsalam Bu Erni, jumpa lagi ya. Iya, Di alhamdulillah sore ya. hari ini. Kita bisa berjumpa lagi. Pak Pian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, gimana Pak Bu Erni juga Sawang-Suna sehat? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong kemarin gimana tuh perbincangan dengan Pak Utis mengenai permasalahannya? Perbincangannya sih cukup menarik ya. Kemudian relate juga mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Pak Utis. Ya seperti itu dalam coaching kita sudah cukup nyaman gitu ya. Kemudian terjadi dialog yang komunikatif. Kemudian Pak Utisnya juga merasa bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahan di sekolahnya dan kami diskusi tentang itu. Oke, apakah dari perbincangan tersebut semua kompetensi inti yang waktu itu sudah dipersiapkan kegali semua atau gimana? Dalam percakapan kami ketika melaksanakan coaching, jadi kompetensi inti sudah terasa dalam proses coaching, yaitu antara lain di mana Pak Utis mengkomunikasikan permasalahannya dan saya pun menyimak, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Pak Utis, kemudian apa itu suasananya apa ya? Merasa kita semua merasa larut dalam permasalahan itu, hadir bertukar pikiran, hadir secara penuh gitu ya, presence sudah kami rasakan juga dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa dalam coaching tersebut sudah kami lakukan alur tirta dijalankan gitu ya, yaitu tadi apa sih yang tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan dari coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi apa dari coaching yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir mengenai menetapkan apa ya tanggung jawab dari kegiatan itu sudah dijelaskan begitu Bu. Iya, baik. Wah, menarik sekali dan alhamdulillah ya apa yang Bapak persiapkan ternyata tidak sia-sia semuanya dapat tergali, semuanya dapat dilaksanakan sesuai alur, bertanya rasa sesuai dengan alur tirta, semua kompetensi intinya tergali, alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Pian. Nanti insya Allah kita berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Erni, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terus ayeuna saha? Abdi janten coach. Boleh. Pak Utis pada nyanten Pak iya observer. Mangga. Siap. Pak Utis ya yang observer dulu ya, saya coachingnya. Siap. Itu latihan terus? Nggak apa-apa Pak, dipakai aja buat nanti. Ya. Buat nanti kan bisa diedit kalau di video, bisa dipotong, bisa ditambahin gitu.
dipakai Oke. aja mana yang apa perlu gitu Iya. nantinya. Rekam Iya, aja, siap. Kalau nanti rekamannya dipilih. Lagi. Ya, Oke, siap ya. Kita siap, rekam Bu. lagi. Assalamualaikum, Bu Neng Erni. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, begini, Bu, gimana untuk persiapan kegiatan observasi di pagi hari ini? Oh iya baik Bapak, Alhamdulillah. Untuk persiapan saya melaksanakan coaching bersama dengan Papian hari ini, pertama ya saya bersiap masalah waktu. Saya mempersiapkan waktu Papian kapan bisa bertemu dengan saya, kemudian saya menyiapkan juga tempat di mana Papian bisa bertemu bersama dengan saya dalam kondisi yang senyaman mungkin. Seperti itu, Bapak. Iya, baik. Terima kasih, Bu, ya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan coachingnya. Nah, sebelumnya kegiatan coaching tersebut, ini saya ada perlu disampaikan ya tentang rubrik-rubrik ataupun penilaian di kegiatan observasi ini. Bagi saya maksudnya ya, bagi saya untuk penilaian kegiatan observasinya nanti. Nah, selanjutnya kompetensi apa kira-kira menurut Ibu yang mau dikembangkan gitu ya pada kegiatan coaching nanti sama Pak Pian itu? Baik, Bapak di sini mungkin kompetensi inti yang ingin saya gali pada perbincangan saya nanti dengan Papian. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya menggali dengan mendengarkan dengan rasa. Seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih. Baik, Bu. Selanjutnya, eh, pertanyaan yang keduanya, Bu, tentang kompetensi mana yang ingin Ibu yang spesifik gitu kan, yang ingin di eh, observasi gitu ya. Silakan, Bu. Yang ingin diobservasi yang pertama yaitu yang paling spesifik yaitu kehadiran penuhnya. Oh iya, baik, Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin yang ketiga, kira-kira indikator mana yang Ibu inginkan ya dari proses coaching ini? Ya, yang saya inginkan tujuan dari coaching itu tercapai. Apapun yang disampaikan oleh Papian, problem seperti apapun, Papian bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Saya sebagai coach hanya bisa memfasilitasi atau mengantarkan Papian keluar dari permasalahannya. Di sini saya bersifat zoom out atau keluar dari permasalahannya Papian, melihat dari luar dan memfasilitasi Papian untuk bisa keluar dari problem yang sedang dihadapi. Seperti itu mungkin Bapak ya. Iya, terima kasih, Bu. Demikian mungkin, Bu, bincang kita pada kali ini dan silakan selanjutnya untuk melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas Waalaikumsalam perhatiannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak ya, saya bersama Bapak. Yes, siap. Oke, selamat pagi Pak Pian. Selamat pagi Bu Erni. Apa kabarnya Bu Erni hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Meskipun Alhamdulillah. ada beberapa eh, apa ya, bukan beberapa permasalahan yang mungkin saya bisa sharing dengan Ibu ya mungkin. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan, kemudian berbincang dengan Bapak, Bapak Mm-mm, meluangkan waktu bersama saya di sini. Kemarin sudah mm-mm, janji temu dengan saya juga. Terima mm-mm, kasih betul loh Bu Pak. Erni. Terima kasih kita sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang di sini. Bincang ringan aja ya Pak ya. Namun mungkin gak lama, hanya 5, 10 atau 15 menit.
ke depan. Oke, siap Bu. Iya, Nanti betul. kita diskusi ya tentang Iya, permasalahan saya khususnya. betul, ya. Di sini mungkin Bapak mengabari saya untuk mengadakan janji temu bersama dengan saya di sini. Adakah tujuan yang Betul. ingin dicapai sama Bapak ketika Bapak melakukan janji temu dengan saya? Jadi dari perbincangan kali ini, adakah sesuatu yang Mm-mm. Bapak inginkan dari perbincangan kita kali ini? Ya tentunya betul Bu dalam mungkin coaching hari ini saya dengan Ibu, saya ingin berbagi tentang permasalahan yang saya alami khususnya di sekolah di mana saya mengampu sebagai wali kelas di kelas SMK ya, kelas 11 tentunya anak remaja. Nah, tujuannya saya berharap dari janji temu ini saya dapat solusi atas permasalahan yang ingin saya sharing dengan Ibu. Iya. Mungkin Ba itu Bu. Iya, baik. Dari tujuannya sudah jelas bahwa perbincangan Mm. kita kali ini mudah-mudahan bisa mengerucut menjadi sebuah solusi dari permasalahan Iya yang betul sedang Bu. dihadapi oleh Pak Pian. Nah, dari Mm. semua permasalahan yang ada, adakah Bapak ingin Mm. menceritakan secara detailnya seperti apa itu permasalahan yang sedang dihadapi? Oke, baik ya Bu ya. Begini Bu, saya memiliki apa ya, tidak banyak sih, hanya beberapa murid yang tentunya di tingkat menengah kejuruan ya SMK itu luar biasa gitu ya. Dari segi kenakalannya, kemudian eh, apa itu pelanggaran terhadap keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang dibuat. Nah, saya sebagai wali kelas tentunya sudah beberapa kali menegur, kemudian memberikan apa namanya, memberikan peringatan gitu ya. Bahkan Recording yang in progress. terakhir, bahkan yang terakhir saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat. Siap. Iya, atas ngarekam kantor ngantasan Papian. Siap. Hmm, hmm, hmm.
Papian ke mana? Ngeheng. Nah, naon ngaloding cenah. Paling 30 meniteun ieu teh waktuna nerelek. Ya, abdi mah yeuna Bu rada loading ayeuna mah. Naonna? Windows G-na Oh tuh iya, ngarekamna tadi sepotong ngarekamna teh ujung nunggul. Ari abdi mah kan ieu hostnya, jangan tiasa Ya, ngarekord. ya, bagus lah itu. Cuman iya we lebar tuh durasi, papiana can tiasa Ya. neukeun. Nah, papian udah datang tuh, termasuk. Hmm. Assalamualaikum. Aduh, punten. Iya, ayo kursi waktunya. Ayo, ayo. Siap. Baik, baik. Saya Pak Utis coachnya ya. Ya, Iya, abdi aku coachnya koci, Papian jadi observer mah ya. observer. Ya. Ya, baik. Udah direkam? Saya rekam dulu ya. Udah iya. Oh, bentar saya coba rekam. Mm-mm. Pokoknya diserahkan loh untuk hari ini mah nih. Rekaman Pak Pian sama Bu Neng Erni. Bentar ya, saya belum keluar nih, tuh loading lagi. Saya Aduh. langsung direkord di Zoom-nya, dak. Kan saya hostnya, Iya. jadi Oh, bisa langsung oh, recording di Zoom. oh ya udah tuh. Sok. Ya, Langsung aja ya, Ibu Erni yang rekam ya, udah on ya. udah on dari tadi. Baik, siap Pak Utis ya. Ya boleh, Ya. siap. Assalamualaikum Pak Utis. Waalaikumsalam Pak Pian. Apa kabar nih hari ini Pak Utis? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak Oke, hari ini? Alhamdulillah sama-sama sehat Pak Utis. Nah, dengar-dengar Pak Utis akan melakukan coaching ya Pak Utis ya hari ini. Iya Pak. Eh, Mm-mm. iya Pak betul. Coaching dengan siapa Pak Utis? Oh, boleh Dengan saya Ibu tahu? Neng Erni Pak. Oh gitu ya. Mm-mm. Iya. Nah, kira-kira Pak Utis udah menyiapkan instrumen apa sih dalam coaching kali ini? Ya, alhamdulillah saya sudah siapkan untuk instrumennya yaitu sesuai dengan prinsip coaching yaitu alur Mm-mm. tirta ya yang akan dijalankan. Oh gitu ya Pak. Bapak bisa jelaskan sedikit kira-kira alur tirta itu apa saja sih Pak? Eh, Untuk alur tirta ini bahwa yang pertama itu ada tujuan Pak. Jadi betul. menggali tujuannya itu apa, kemudian mengidentifikasi permasalahannya itu apa, kemudian di Mm-mm. R-nya itu rencana aksinya bagaimana, dan T-nya Betul. tanggung jawabnya. Oh baik, jadi Bapak sudah menyiapkan instrumen dan kemudian juga eh, apa tadi dalam coaching tersebut akan menggunakan alur tirta yaitu eh, apa tadi itu tujuan dari coaching itu apa, kemudian Iya, identifikasi, kemudian rencana aksinya juga seperti apa, dan terakhir tanggung jawab dari kegiatan yang akan dilakukan. Betul gitu ya Pak ya? iya Pak. Baik, Pak Utis, semoga coachingnya pada siang ini bisa berjalan dan dengan baik dan tentunya diharapkan dari coach itu eh, eh, diperoleh suatu hasil yang terbaik. Mungkin itu Pak Utis Iya. ya. Selamat melaksanakan coaching. Iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutnya sama saya ya. Lanjut. Ya, Ya, saya observer. ya. Assalamualaikum Bu Neng Erni. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu. Kembali gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Namun ini ada sedikit yang harus saya diskusikan sama Bapak. Oh iya. Silakan nanti Bu duduk dulu dengan nyaman Bu. Iya, terima kasih Hmm, Bapak. iya. Nah, tadi kan dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih sama saya. Coba diceritakan Bu.
Dan Baik, mungkin Bapak. untuk durasi dan mohon maaf ya, sebelum menceritakan eh, pertemuan kali ini ya mungkin 15 menit saja lah pertemuannya. Ya silakan Bu, Iya, disampaikan. betul. Dari perbincangan kita yang 15 menit ini, saya mengharapkan kalau saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bapak. Di kelas, kebetulan saya ini mengajar kelas 5 SD, Bapak. Nah, di kelas itu ada anak yang menurut saya ini bukan ada kekurangan, tapi justru dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Contoh kecil, misalkan dia itu bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat oleh orang lain, belum terlihat oleh orang lain. Nah, saya ini masih bingung, anak ini termasuk ke dalam kategori yang seperti apa? Adakah ini anak termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus? Jika iya, dia termasuk ke dalam kategori apa? Seperti itu mungkin, Bapak. Oh iya Bu, sangat jelas sekali ya untuk permasalahannya. Nah, mungkin dari permasalahan itu kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu harapkan? Saya berharap saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak ini, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana saya sebagai seorang guru ingin memberikan pelayanan terbaik, memenuhi kebutuhan belajarnya dengan tidak apa namanya mengesampingkan sesuatu yang berbeda yang lain dari dirinya. Contohnya seperti ini, Pak. Jadi di kelas itu waktu itu pada saat pembelajaran IPA, saya melihat anak ini berkebutuhan ada di tingkat apa di kelompok kinestetik, di mana anak ini memang tidak eh, bisa diam, anak ini aktif gitu. Nah, kelompok kinestetik pada saat itu saya penuhi kebutuhan belajarnya dengan membawa mereka belajar di luar kelas, melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar. Pada saat itu IPA dengan tema alat gerak pada hewan dan manusia. Di sana saya itu menyuruh anak-anak untuk melakukan observasi dan mengidentifikasi jenis-jenis hewan, kemudian yang dia temukan pada saat itu di lapangan. Kemudian, saya menyuruh mereka untuk melakukan, proses pengamatan dan menggambarkannya sebagai suatu proyek gitu. Lalu anak-anak saya berikan tugas untuk, menuliskan jenis alat gerak yang ada pada hewan yang mereka temukan, seperti itu. Pada saat itu, kebetulan areanya pesawahan, pada saat itu anak-anak semuanya mencari hewan dan kemudian menggambarkannya. Ada yang menemukan cacing, dia katakan, "Ini cacing, Bu, saya gambarkan alat gedaknya perut," gitu. Kemudian ada yang menemukan keong sawah, "Ini, Bu, saya nemuin keong sawah, alat geraknya ini," gitu ya, kaki perut gitu. Kemudian ada yang menemukan capung seperti itu, alat geraknya sayap. Nah, anak yang spesial ini dia, bilang menggambarkan lebah, seekor lebah. Lalu dia menyetorkan kepada saya hasil kerjanya. "Ibu, ini saya menggambarkan lebah." Saya bilang, "Nak, yang Ibu minta, Ananda itu menggambarkan hewan, hasil dari apa yang dilihat pada saat ini, bukan hasil dari imajinasi Ananda." Seperti itu. Lalu anak tersebut bilang, "Ibu, hari ini tuh lebah itu ada di sini, ada di sekitar pohon ini. Saya sampai celingukan, nggak lihat-lihat, nggak ada lebah sama sekali di pohon itu. Sampai saya takut pandangan saya yang buram, saya tanya ke anak-anak yang lain, ada nggak lebah di sini? Anak-anak lain tidak menemukan lebah sama sekali. Langsung mereka ketawa, "Kenapa kamu ngabarin lebah, orang nggak ada lebah?" Kata teman-teman yang lain. Kata saya begini, "Ananda, kamu nemuin lebah di mana?" "Ibu, lebah itu mau ada, dia mau datang, cuman dia belum datang, dia masih di jalan," kata dia seperti itu. Ketawalah tuh murid-murid yang lain mentertawakan dia. "Lah, lebah belum nyampe cina kamu sudah tahu, memangnya lebah itu ngejapri yang nge-chat ke kamu bahwa dia lagi OTW," katanya gitu. Nah, saya pun agak geli ya dengar kata-kata dari murid saya yang lain gitu. Tapi saya tidak ingin membuat dia,
down ya mentalnya, saya selalu menyemangati dia, "Kamu tuh pinter, gambarnya bagus, tapi Nak, bukan hasil imajinasi," saya bilang gitu, "tapi hasil dari apa yang kamu lihat Ibu, sebentar lagi lebahnya ada," kata gitu. Selang 5 menit tadi dia berkata seperti itu, jelas si lebah itu tiba-tiba nging dong muncul dan nyangkut tadi daun itu. Tepat sekali Hmm. di daun yang dia tunjukkan pada saat itu. Nah, saya tuh sampai ternganga-nganga, "Ini anak kok tahu ya lebah mau OTW ke sini?" Gitu ya, nggak mungkin dong Japrian sama lebah gitu ya. Nah, pada saat itu anak-anak yang lain juga tercengang, "Oh, Masya Allah sekali ya, ternyata dia punya kelebihan," gitu. Selain dari apa yang dilihat, dohirnya kok dia tuh kayak beda dari yang lain gitu ya, gaya bicara dan sebagainya. Satu kejadian lagi ketika pelajaran matematika di kelas, saya pada saat itu pembelajarannya materinya pecahan, saya itu bawa buah semangka ke dalam kelas, saya potong jadi 8. Saya bilang, "Ketika buah semangka satu, Ibu potong jadi 8, ada berapa satu satu potongnya itu berapa bagian?" Anak-anak bilang 1/8. Mereka menggambarkan, mereka kemudian mengerjakan LKPD yang saya siapkan. Ketika pengumpulan projek, anak tersebut mengumpulkan bukan materi tentang pecahan, tapi dia mengumpulkan materi tentang KPK dan FEB. Yang jelas-jelas saya tidak Hmm. menjelaskan itu di kelas pada saat itu. Nah, saya teringat pada Hmm. kejadian di IPA tersebut, makanya saya tanya, "Nak, ini kamu kok KPK, EPB, Nak, pinter banget sih Ibu. Ibu aja belum ngejelasin ini," gitu ya. "Ini Hmm. kamu belajar dari mana sayang?" "Ya saya tuh mau ngerjain ini aja, yang saya lihat ini kok," kata dia gitu. "Yang saya lihat ini kok, Hmm. bukan pecahan-pecahan, bukan, yang saya lihat ini." Oke. Saya langsung keliling kelas tuh, saya lihat di kelas 6, saya keliling kelas 5B, ternyata yang lagi ngejelasin tentang KPK, IPB itu guru kelas 4A. Dan, Hmm. contoh soal, isi soal dan latihannya itu seperti yang dia tulis, bahwa 25 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Hmm. Kok bisa seperti itu? Saya sampai berdialog dengan, Hmm. guru-guru di SLB, "Ini termasuk apa sih? Autis kah? Idiot Hmm. kah? Debil kah? Imbisil kah? Ini termasuk apa?" Ya saya harus melakukan pendekatan seperti apa agar saya bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Kalau merubah Hmm. dia at least tidak akan bisa karena itu adalah sebuah kelebihan. Tapi untuk, saya bisa melayani dia sebagai seorang pendidik yang baik, kebutuhan belajarnya harus seperti apa, mengarahkannya ke arah yang seperti apa, supaya dia bisa mencapai, eee, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, Hmm. sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, mengantarkan dia sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan tuntutan zamannya itu seperti apa. Nah, ini mungkin yang, ingin saya tanyakan kepada Bapak, mungkin, di sini saya bisa menemukan solusi dari, permasalahan yang saya sedang hadapi pada saat ini. Itu Bapak. Iya. Baik Bu, saya sudah, paham sekali ya tentang, permasalahan yang Ibu tadi sampaikan. Nah, tadi dengan begitu ceritanya yang cukup ya, cukup apa, ya cukup, saya juga mungkin pertama Bu, ya pertama mendengarkan anak yang seperti itu gitu ya, untuk, cerita itu. Nah, tadi kan Ibu ada mencobanya strategi gitu kan. Nah, adakah kira-kira strategi lain gitu ya, selain dari yang tadi Ibu lakukan gitu, untuk, Iya. anak tersebut gitu kan? Silahkan Bu. Iya, saya tuh melakukan pendekatan secara eksplisit dengan anak tersebut, saya melakukan pembelajaran secara holistik dengan anak tersebut, sehingga saya bisa sedikit banyaknya mengetahui perkembangan, dia secara keseluruhan gitu ya. Selain itu saya juga melakukan pendekatan dengan orang tuanya, menanyakan, dia tuh seperti apa sebenarnya gitu, dan mereka mengatakan bahwa dia memang ada kelebihan dari kecil, seperti itu. Dan beda dari kakak dan adiknya, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan, apa namanya, dialog dengan guru-guru di SLB, penanganannya Mhm. seperti apa, dan dia tidak termasuk anak yang kurang, justru anak yang diberikan kelebihan. Dan Mhm. saya pun, merasa agak awalnya saya ngerasa ngeri ya, ngerasa takut, kok ada orang yang Mhm. punya kelebihan seperti itu, gitu.
yang saya biasanya saksikan itu di film-film adanya ya. Nah, sekarang Iya. dohirnya saya lihat ada itu anak yang seperti itu ternyata di depan mata saya dan itu, Allah anugerahkan untuk saya menjadi pendidiknya, menjadi gurunya pada saat ini. Nah, itu tuh mungkin mungkin Pak, dari aksi dan rencana aksi yang sudah saya buat untuk, Iya. melayani kebutuhannya. Iya, selanjutnya Bu, kira-kira, tadi kan ya rencana aksinya gitu kan, ada rencana aksinya yang ke depannya. Kira-kira, kapan kegiatan ataupun rencana aksi yang akan dilaksanakan berikutnya, Bu? Secepatnya, Pak, secepatnya agar saya bisa melayani dia, gitu ya. Jadi bukan Hmm. bukan saya ingin merubah dia, tapi saya ingin melayani kebutuhan belajar dari siswa yang sangat spesial ini, seperti itu, Pak. Iya, bagus, Bu. Selanjutnya, eee, kira-kira dia apa yang diharapkan menurut Ibu lah, dari percakapan kali ini, Bu? Dari percakapan kali ini yang saya harapkan ya saya dapat, menemukan cara Mhm. terbaik untuk saya bisa menjadi seorang emong dalam pembelajaran, berpihak pada murid, murid yang seperti spesial seperti itu pun saya bisa menjadi among dalam pembelajaran. Kemudian saya bisa memenuhi kebutuhan belajarnya, saya bisa mengantarkan dia sesuai dengan kodrat alamnya, saya bisa mengantarkan dia sesuai dengan tuntutan zamannya, membuat dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu mungkin, Pak. Itu tujuannya, seperti itu. Iya, bagus, Bu. Mungkin, selanjutnya, saya tunggu ya kabar selanjutnya, Bu, mengenai aksi yang akan dilaksanakan sama Ibu, dan mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan, sekian ya, semoga rencana-rencana Ibu bisa terlaksana dan berjalan dengan baik. Iya, Mungkin itu, Bapak. Bu. Iya, amin amin. Mudah-mudahan ya, Bapak. Nanti, setelahnya Ya. saya melaksanakan aksi, bolehkah saya berbincang lagi dengan Bapak? Nah, saya siap, Bu, bersedia untuk, diskusi lagi, Bu, ke Iya, depannya. betul. Terima Iya. kasih, Bapak. Iya, baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja ya waktunya. Langsung, Pak. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Utis. Iya, waalaikumsalam Pak Pian. Eh, Cukup menarik ya. Tadi saya sebagai observer, saya mengamati kegiatan coachingnya. Eh, Tadi saya amati coachingnya cukup menarik. Bapak bisa apa ya berbagi tadi dengan Ibu Erni. Nah, bisa Bapak ceritakan nih bagaimana hasil coachingnya Pak, alur tahapannya dari awal sampai akhir. Iya, baik Pak. Kegiatan ya coaching yang sudah dilaksanakan sama dengan Ibu Neng Erni ya. Alhamdulillah Pak berjalan dengan lancar. Kemudian Mhm. dengan penuh keakraban gitu Pak, karena Betul. situasinya nyaman dan aman. Mhm. Nah, sehingga penyampaian-penyampaian dari koci itu bisa, saya pahami dan koci tersebut juga bisa menyampaikan secara lugas ya tentang, permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oh, ya betul, memang betul. Tadi juga saya mengamati percakapan Bapak sebagai coach dan Ibu Erni sebagai coach bahwa Bapak sudah melaksanakan kompetensi inti ya dari kegiatan coaching tersebut, antara lain hadir secara penuh gitu ya, present dalam kegiatan coachingnya, kemudian juga menyimak apa ya, menyimak apa yang dikomunikasikan oleh Koci yaitu Ibu Erni. Kemudian Bapak juga sudah menggali permasalahan cukup mendalam ya. Dan tidak kalah pentingnya Bapak juga tadi saya amati sudah menjalankan alur tirtanya ya, alur tirtanya dari kegiatan coachingnya. Nah, eh, dari kegiatan coaching ini apa sih Pak yang diharapkan tujuannya itu untuk apa sih Pak? Yang terakhir Nah, harapannya. harapannya bagi saya kemudian ya bisa,
eh, sedikit mungkin memberikan gambaran ya tentang solusi sehingga ya solusinya itu dapat ditemukan. Dan Betul. terutama tapi bukan saya yang menemukannya gitu kan. Tadi kan ada coachnya itu Ibu Neng Erninya itu Betul. sudah menemukan ada sebagian menemukan strategi ataupun teknik gitu ya Iya, untuk rencana aksi ya. melayani ya rencana aksinya itu Pak. Betul. Ya, Betul. kemudian nanti saya harapkan adanya apa eh, perbaikan dia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pak. Oke, betul. Baik, Pak. Eh, mungkin kita tunggu ya hasil Iya, akhir dari iya, Pak. informasi Ibu Erni Iya, dari apa yang dia rencanakan, rencana aksinya seperti apa, dan mudah-mudahan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik dan peserta didiknya juga menjadi semakin sukses dalam prestasi belajarnya. Terima iya, kasih Pak Utis iya, atas sama-sama, Pak. waktunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam mungkin gitu ya. warahmatullahi. Saya dikejar waktu, takutnya habis. Jadinya yang penting kompetensi intinya aja sama alur tirtanya gitu aja. Iya, Takutnya habis waktunya, cuma tadi udah lumayan lama sih. 30 iya, menit ya. iya. Oke, Pak Utis, untuk rekaman ini nanti kan saya juga Mhm. ada nih ya nge-record nanti Iya. Saya ada dipilih-pilih. yang kedua. Mhm. Nanti Hmm, di-share aja di grup ini dulu ya. Jangan dulu betul, bubar sampai tanggal 5. betul. Pokoknya Nanti, untuk Yang pengolahan, Pak Utis untuk kan hari pertama ya, yang kemarin, uh, yang Pak hmm, Utis. Yang ya, saya tadi yang kedua ada 20 hmm, menit. Nanti yang hmm, sekarang terakhir Bu Erni ya. Jadi 3 iya, nanti kan digabung. iya, Betul. iya. iya, Oke, Saya juga nanti belum tahu nih diapain Bu setelah ini, dibikin video, diupload di YouTube lagi atau gitu. Kayak yang Rukol ini, yang eh, hari ini Dudet. kalau lihat di LMS masih kalau baca ya nggak tahu sih kan orang tuh Eh, nyimak bacaan kan beda-beda ya. Kalau Beda-beda. hasil nah, kalau hasil pembelajaran saya di LMS saya baca itu jadi ada slide di Canva biasa Hmm, seperti biasa. Jadi hmm, menerangkan dulu tentang pengantar lah tentang coaching itu seperti hmm, apa. Nah, langsung ada track satu atau rekaman hmm, satu siapa yang jadi betul. pemantau, siapa yang Hmm, jadi nah gitu. iya, Track 2 gantian, track iya. 3 gantian gitu. Nah, setelah itu ya udah thank you gitu. Episodenya 3 ya, 3 Iya, kali ya istilahnya. 3 Eh, episode. eh, Artis ini, betul. artis papan penggilsan. Dadakan. Oke, gitu ya. Terima Iya, kasih. Kasihan iya, mungkin mau pada istirahat. iya. Saya Terima juga kasih mau ya. ngupload yang tugas hari ini. Boleh, Pak sama juga. Erni. Terima kasih. Ya, Pak Tis ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam.